Base station adalah perangkat atau lokasi tetap yang berfungsi sebagai titik pusat komunikasi dalam jaringan nirkabel. Tugas utamanya adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara perangkat pengguna seperti ponsel dan jaringan inti. Fungsi utama dari base station adalah transmisi dan penerima sinyal. Base station mengirimkan dan menerima sinyal radio dari perangkat pengguna, memungkinkan mereka untuk terhubung ke jaringan. 2. Pengelolaan koneksi. Base station mengatur koneksi antara perangkat pengguna dan jaringan, memastikan komunikasi yang lancar dan efisien. Yang ketiga, pengalian atau handover. Saat pengguna bergerak dari satu area cakupan ke area cakupan lainnya, base station melakukan pengalian, yaitu mentransfer koneksi ke base station terdekat tanpa gangguan. Yang ketiga, penghubung ke jaringan inti. Base station menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan inti yang memungkinkan akses ke layanan seperti panggilan suara, pesan teks, dan internet. Variasi base station. Jenis base station bervariasi tergantung pada teknologi jaringan yang digunakan. Yang pertama, jaringan seluler, BTS, Node B, E-Node B, dan G-Node B. Dalam jaringan seluler, base station dikenal dengan berbagai nama seperti BTS, Base Transceiver Station, Node B untuk 3G, E-Node B untuk 4G LTE, dan G-Node B untuk 5G. Base station ini dilengkapi dengan antena, pemancar, dan penerima untuk berkomunikasi dengan perangkat seluler. Yang kedua, jaringan Wi-Fi atau access point. Dalam jaringan Wi-Fi, base station dikenal sebagai access point. Access point menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan lokal LAN atau internet. Yang ketiga, jaringan radio amatir. Dalam jaringan radio amatir, base station adalah perangkat RIC atau SSB yang ditempatkan di ruang kantor atau basis operasional. Komponen utama base station. Yang pertama, antena. Antena bertugas untuk memancarkan dan menerima sinyal radio. Yang kedua, pemancar dan penerima, yang bertugas untuk memproses sinyal radio. Yang ketiga, unit pemrosesan, yang bertugas untuk mengontrol dan mengelola operasi base station. Yang keempat, koneksi jaringan, yang bertugas untuk menghubungkan base station ke jaringan inti. Sekian penjelasan saya mengenai base station. Adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim atau menerima gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, televisi, wifi, dan atau sinyal seluler. Antena berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat elektronik seperti pemancar atau penerima dan medium udara atau udara bebas untuk mentransmisikan atau menangkap sinyal. Antena bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat mengirim atau sebaliknya mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik saat menerima. Antena memiliki berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada frekuensi operasi dan aplikasinya. Jenis-jenis antena: 1. Antena omnidireksional, memancarkan sinyal ke segala arah, contohnya antena pada router Wi-Fi. 2. Antena direksional, memancarkan sinyal ke satu arah tertentu, contohnya antena parabola. 3. Antena Yagi. Antena Yagi direksional dengan gain tinggi, sering digunakan untuk TV. 4. Antena dipol, antena sederhana yang terdiri dari dua elemen, sering digunakan dalam radio. Stasiun pelanggan dalam konteks telekomunikasi, istilah ini merujuk pada perangkat atau lokasi yang digunakan oleh pelanggan atau subscriber untuk mengakses layanan dari penyedia layanan telekomunikasi. Fungsi utama dari subscriber station adalah sebagai titik akhir atau endpoint dalam jaringan telekomunikasi di mana pelanggan dapat menerima layanan atau menerima sinyal atau data yang dikirim oleh penyedia layanan, mengirim permintaan atau data ke penyedia lain, berinteraksi dengan jaringan, berkomunikasi dengan elemen-elemen lain dalam jaringan telekomunikasi. Istilah subscriber station memiliki arti yang berbeda tentang pada jenis layanan telekomunikasi yang digunakan. Yang pertama, jaringan seluler. Dalam jaringan seluler, subscriber station biasanya merujuk pada perangkat seluler seperti telepon pintar, tablet, atau modem USB. Perangkat ini terhubung ke jaringan seluler melalui sinyal radio yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, mengakses internet, jaringan tetap atau Finex Network.
Dalam jaringan telepon rumah atau internet kabel, subscriber station dapat berupa telepon rumah, modem kabel, atau router. Perangkat ini terhubung ke jaringan melalui kabel fisik dan memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon untuk mengakses internet. Televisi berlangganan. Dalam layanan televisi berlangganan kabel atau satelit, subscriber station adalah perangkat seperti decoder atau step top box. Perangkat ini menerima sinyal televisi dari penyedia layanan, mengubahnya menjadi gambar atau suara yang dapat ditampilkan di televisi. Komponen utama dalam subscriber station meskipun memiliki jenis bervariasi, sebagai besar subscriber station memiliki komponen umum seperti antena, modem, antarmuka pengguna, prosesor. Perkembangan subscriber station. Dengan perkembangan teknologi, subscriber station menjadi canggih dan terintegrasi. Misalnya telepon pintar saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai komputer mini yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman lebih dari mendalam tentang subscriber station. Contoh soal menghitung base station. 1. Misalkan sebuah kota memiliki luas area 500 km² dan setiap base station memiliki jangkauan atau cakupan area berbentuk lingkaran dengan radius 5 km. Hitunglah berapa banyak base station yang dibutuhkan. Untuk penyelesaiannya, misalnya diketahui R sama dengan 5 km, luas area kota sama dengan 500 km², dengan ditanya jumlah base station. L sama dengan P dikali R kuadrat sama dengan P dikali 5 pangkat 2 dikali Pi sama dengan 25 sama dengan 3,14 dikali 25 sama dengan 78,5 km². Untuk rumus jumlah base stationnya sama dengan jumlah base station sama dengan luas area kota dibagi 1 base station sama dengan 500 km² dibagi 78,5 km² sama dengan 6,36. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan panjang pada antena dipol. Berikut adalah perhitungannya. Pada antena dipol dengan lambda 1/4, berapakah panjang pada antena jika F atau frekuensi 144 MHz, Y atau redaman 0,95 lambda sama dengan 1/4 sama dengan 0,25 dengan kecepatan cahaya atau C 300, maka kita dapat menghitungnya dengan rumus P dipol atau panjang dipol sama dengan C per F dikali Y dikali lambda. Maka kita masukkan angkanya tadi ke dalam rumus menjadi 300 per 144 dikali 0,95 dikali 0,25 sama dengan 49,5 cm. Sekian dari presentasi kami menghitung base station, antena, dan subscriber station. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Thank you all.
for watching this here video. Please like